Nama satupun nama Pak Kasmujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Artinya begini, Pak Kasmujo itu pembimbing akademik, confirm ya? Enggak. Karena Jokowi pada saat wawancara tahun 2017 di kampus itu, beliau mengatakan, ini loh dosen pembimbing saya. Dia nggak nyebut akademik, nggak nyebut skripsi. Tapi saya bolak-balik, pulang. Bolak-balik. Dosen pembimbing akademik, apakah mengharuskan mahasiswa bolak-balik? Enggak, Pak Andi. Itu dosen pembimbing skripsi berarti dia. Makanya saya minta konfirmasi. Ya kan, benar ya, berarti ada 2 dosen. Ada. Di UGM tapi yang itu jelas ini, Pak Andi, adalah dosen pembimbing akademik, yang kedua adalah dosen pembimbing skripsi. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Ya. Ketika fakta coba diblokkan, namun sayang jejak digital membongkar semuanya. Relawan Jokowi tampil gagah membela sang majikan di berbagai media. Sayang sekali, narasi pembelaan mereka terkadang justru menjadi bahan lelucon ketika terbukti mereka hanya membangun narasi tidak mendasar yang dengan mudahnya dimentahkan lawan bicaranya. Kali ini, Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, membela secara membabi buta tudingan ijazah palsu Joko Widodo dalam acara debat di TV nasional. Perdebatan muncul ketika Roy Suryo membuka fakta bahwa ternyata nama Kasmujo yang menurut Joko Widodo adalah dosen pembimbing skripsinya ternyata tidak ditulis dalam skripsi Joko Widodo, baik di lembar pengesahan maupun di lembaran ucapan terima kasih. Roy Suryo berpendapat bahwa sekalipun Jokowi tidak menuliskan nama Kasmujo di lembaran pengesahan, setidaknya jika Kasmujo benar-benar dosen pembimbingnya, setidaknya nama Kasmujo dituliskan di lembaran persembahan terima kasih. Namun di sini, seperti biasa relawan Jokowi Andi Aswan, mencoba berkilah. Menurut Andi Aswan, Kasmujo yang pernah disebut Jokowi bukan dosen pembimbing skripsi. Kasmujo hanya dosen pembimbing akademik. Nampaknya Andi Aswan hanya melakukan pembelaan membabi buta tanpa analisis mendalam, karena video Joko Widodo 7 tahun silam masih bisa diakses publik sampai sekarang. Di sana, Jokowi dengan jelas mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen yang galak, namun demikian, Jokowi menyampaikan terima kasih, karena berkat bantuan Pak Kasmujo, skripsinya bisa diselesaikan. Pemirsa, inilah headline news pukul 18 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo tidak melupakan jasa dosen yang saat berkuliah di jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam kunjungannya ke UGM, Presiden memanggil dosen pembimbingnya ke atas panggung dan bercerita mengenai pengalaman susahnya dalam mengurus skripsi. Ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan Teknologi Kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Tidak terbantahkan lagi bahwa 7 tahun silam, Joko Widodo menyebut dosen pembimbing skripsinya adalah Bapak Kasmujo. Tapi apa yang terjadi? Di dalam skripsi yang diakui UGM sebagai skripsi asli Joko Widodo ketika menyelesaikan kuliah di UGM, sama sekali tidak mencantumkan nama Kasmujo sebagai dosen pembimbing, baik dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi. Jadi inilah skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri, saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi, sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya, ini yang menarik. Karena lanjut, kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya, ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM, kalau akan membuat skripsi, dia
membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Jadi ini sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu dari Dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan prima dan sanur ya. Salah, perdana saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana, memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Belum ada yang namanya mesin cetak inkjet. Ya. Laser juga belum ada waktu itu. Yang ada adalah mesin cetak milik percetakan. Dan waktu itu cetaknya adalah cetak tinggi Bang Karni. Jadi cetak tinggi itu litografi itu harus disusun hurufnya satu persatu dibalik. Kemudian diputar serak-serak gitu. Kemudian muncul kayak gini. Jadi huruf-huruf yang disusun pun itu pun ditata satu persatu. Kadang-kadang hurufnya beda dengan huruf yang lain. Jadi jenis fontnya beda-beda. Berikutnya lanjut. Nah yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya. Nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas, dan saya anak komunikasi belajar, ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laser jet. Jadi ini di atas tahun 92. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada, bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia, dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni, kemudian di nama saya terus Karni Iljas gitu. Mau tanda tangan gak Pak Karni? Pasti marah-marah malahan gitu. Ini seorang mahasiswa minta tanda tangan dosennya, ditanda. Dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri. Gitu loh. Dan dia dengan kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, ini kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini. Tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan. Ragu-ragu gitu loh. Gitu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawido Hatmojo. Oke lah, saya bukan seorang grafolog, tapi saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya, dibandingkan dengan ini, itu beda sekali. Menariknya, tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi, dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal, oke lah boleh tanggalnya tuh tulisan tangan, itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Lanjut berikutnya, lucu sekali. Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kemudian ketika berikutnya ini ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut, boleh dilanjutkan? Di sini masuklah halaman yang diketik. Nah ini ketikan manual, ketikan kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap Pak Karni. Uap manusia. Gitu ya. Jadi di sini tertulis Profesor, tadinya di depannya Profesor. Di sini masih Doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan. Dan memang kertasnya lebih kuning kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji, ya pakai uji karbon, langsung kena. Ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Udah langsung match itu. Tapi di sini pun kelihatan, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya Profesor. Saya di depan lebih saya yang tanda tangan. Saya profesor, di belakang saya turunkan lagi jadi dokter, ini gimana? Dan yang paling menarik Pak Karni, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi itu mengatakan, pembimbing saya adalah Pak Kasmujo. Ada 2 kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kasmujo bolak-balik. Dulu Pak Kasmujo itu galak sekali gitu. Nama satupun nama Pak Kasmujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmujo, dengan hormat kepada Pak Kasmujo, ya. Kalau kemudian nama Bapak tuh nggak ditulis di sini. Lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo. Jadi Pak Nardi memang sudah ditulis profesor, tapi Pak Ahmad Sumitro nggak ada. Lanjut berikutnya. Tentu saja temuan Roy Suryo ini sebuah kejanggalan dan masalah serius. Adalah sangat mustahil jika seorang mahasiswa melupakan jasa dosen pembimbing skripsi dan lupa menuliskan di lembar persembahan terima kasih.
Seorang mahasiswa tidak akan sukses menyelesaikan kuliah mendapatkan ijazah jika tidak mampu menyelesaikan skripsinya. Dan salah satu manusia yang paling berjasa membantu penyelesaian skripsi adalah dosen pembimbing. Bagaimana mungkin seorang Joko Widodo bisa melupakan jasa Pak Kasmudjo? Sungguh hal yang aneh yang kemudian semakin membuat kita bertanya-tanya, apakah semua temuan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan kawan-kawan yang mengindikasikan bahwa ijazah Jokowi palsu adalah benar adanya? Di sisi lain, para loyalis pembela Jokowi kemudian mencoba membuat pembelaan. Mereka menyebut Kasmudjo bukan dosen pembimbing skripsi. Kasmudjo hanyalah dosen pembimbing akademik. Namun tentu saja pembelaan itu dimentahkan dengan fakta video lama Jokowi sendiri yang mengakui bahwa Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsi. Jadi siapa yang berbohong sebenarnya? Joko Widodo yang tiba-tiba mengangkat Kasmudjo jadi dosen pembimbing di tahun 2017 silam, atau para pembela Joko Widodo yang lagi-lagi ingin membentuk opini sesat membodohi publik dengan pembelaan yang tidak wajar? Bagaimana menurut kalian sendiri?